Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 6 SD Negeri Rogoyudan. Di rumah kalian belajar dari rumah masing-masing. Hari ini Bu Indah akan membahas tryout Pusda Kabupaten 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai analisis latihan ujian Bahasa Indonesia Kabupaten 1. Hari ini hari Senin ya, tanggal 18 Januari 2021. Kemarin kalian sudah melaksanakan tryout dan hari ini kita akan bahas soal mana saja yang dirasa sulit atau kebanyakan menjawab salah. Dari hasil pengumpulan data, jawaban didapatkan persentase hasil latihan ujian Kabupaten 1 di Kapanewon Melati. Berikut diagramnya, dan ini diagram tabel ya, ini tabelnya. Yang memiliki persentase jawaban benar di bawah 50% ada nomor 1, 2, 3, 8, 9, dan seterusnya ya. Nanti kita bahas satu persatu. Persentase terendah dari nomor 1. Ada sebuah soal. Petani mengalami gagal panen. Penyebab utama gagal panen adalah serangan hama wereng. Upaya pemberantasan sudah dilakukan dengan penyemprotan pestisida secara masif, namun ternyata hama wereng tersebut resistan terhadap pestisida. Yang ditanyakan adalah makna kata resistan. Makna kata resistan ini kita harus lihat konteksnya pada kalimat itu, dan juga kita harus mencarinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk jawaban yang paling tepatnya. Makna kata resistan berdasarkan KBBI yaitu sifat suatu inang yang mampu mengurangi, menahan, ataupun mengatasi perkembangan penyakit yang menyerangnya. Atau dengan makna kedua yaitu tahan terhadap penyakit. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, kebanyakan siswa masih salah menjawab nomor 1. Mungkin kalian terkecoh dengan kata-kata penyemprotan dan menjawab kuat menahan semprotan. Atau mungkin terkecoh dengan yang lainnya, jawaban lainnya. Kalian harus perhatikan konteks kalimatnya dan memberikan jawaban yang paling mendekati kebenaran. Atau jika kalian dapat membuka kamus, kalian dapat mengeceknya di kamus. Soal nomor 2, ada soal mengenai antonim. Asma tergolong anak bongsor di kelasnya. Antonim kata bongsor pada kalimat tersebut adalah ada kerdil, kecil, pendek, dan kurus. Nah, sebelum kalian ketahui apa antonimnya, kalian harus tahu dulu apa itu bongsor. Bongsor menurut kamus itu adalah apa, baru kalian bisa ketahui antonimnya. Antonim adalah kata yang berlawanan. Arti kata bongsor itu menurut kamus besar, gemuk, dan tinggi. Besar dan tingginya luar biasa, terutama jika dibandingkan dengan usianya. Nah, kalau kita sudah ketahui makna kata bongsor, maka kita bisa ketahui antonimnya. Kita harus lihat satu persatu, pilihan jawabannya adalah kerdil, kecil, pendek, dan kurus. Kita cek dulu satu persatu mulai dari kerdil. Kerdil artinya selalu kecil saja, tidak dapat menjadi besar, atau tidak berkembang, tidak maju. Sedangkan kecil dalam KBBI artinya kurang besar, muda, sedikit, sempit, tidak penting. Lalu pilihan jawaban yang lain, pendek, artinya dekat jaraknya, sebentar, ringkas. Sedangkan kurus adalah kurang berdaging, tandus, kurang berkayu. Jadi jawaban yang tepat antonim bongsor adalah kerdil, yang A. Untuk soal nomor 3, pertanyaan mengapa dari sebuah bacaan. Kita harus cermati dulu bacaan ini sampai selesai, dan kemudian kita baru bisa menentukan jawaban ini apakah ada di paragraf. Kita baca, penyerbukan tanaman salak bisa dibantu oleh manusia. Bunga jantan
Bunga jantan salak berada pada pohon yang lain. Penyerbukan dilakukan dengan cara bunga jantan dipetik terlebih dahulu. Setelah itu, serbuk bunga jantan ditaburkan pada bunga betina. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan hasil panen salak. Pertanyaannya adalah, mengapa penyerbukan tanaman salak dibantu manusia? Penyerbukan tanaman salak dibantu manusia karena yang ada di dalam bacaan ini atau paragraf ini adalah, nih ya, kata tanya mengapa itu untuk menanyakan sebab, alasan. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah karena bunga jantan tanaman salak berada pada tanaman salak yang lain. Selanjutnya kita ke nomor 8. Ini adalah soal mengenai jenis paragraf. Hati-hati, kita harus menganalisisnya supaya kita tidak salah menjawab. Kita baca dulu paragrafnya baik-baik, sungguh-sungguh teliti. Kebiasaan merokok membahayakan kesehatan. Ada berbagai bahan kimia berbahaya dalam kandungan rokok. Zat kimia tersebut dapat menimbulkan kanker apabila dihirup oleh perokok. Perokok pasif lebih rentan terkena bahaya asap rokok. Rokok juga menimbulkan ketergantungan para pemakainya. Yang ditanyakan adalah jenis paragrafnya. Nah, hati-hati apakah ini persuasi, deskripsi, argumentasi, atau narasi. Kita harus ketahui dulu jenis-jenisnya, ciri-cirinya apa. Narasi adalah pemaparan kronologis atau cerita. Deskripsi ada gambaran, pengamatan. Persuasi ada ajakannya, argumentasi adalah pendapat. Kemudian eksposisi adalah pemaparan dengan penjelasan, biasanya diakhiri kesimpulan. Nah, dari paragraf tadi kita bisa ketahui atau belum? Kita cek apakah dia persuasi, ajakan, apakah dia mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu, ataukah dia paragraf tersebut berisi alasan atau tentang cerita. Ketika kalian membaca kembali soal tersebut, maka yang lebih tepatnya paragraf itu berisi argumentasi, karena bukan tentang pendeskripsian rokok itu apa, bukan ajakan untuk bagaimana tentang rokok itu, juga bukan cerita tentang rokok yang disertai urutan peristiwa. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah C, argumentasi. Selanjutnya soal nomor 9. Ada sebuah teks, kita akan memprediksi kejadian berdasarkan isi teks. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda. Ikrar tersebut merupakan modal berharga bagi terwujudnya persatuan. Tekad untuk bersatu telah mengesampingkan unsur kedaerahan, kesukuan, keagamaan, dan golongan. Berkat persatuan muncul organisasi-organisasi pergerakan nasional. Pertanyaannya, hal yang akan terjadi jika para pemuda tidak mengikrarkan Sumpah Pemuda? Nah, di sini kita cermati, harus benar-benar dicermati. Mereka kan sudah mengikrarkan Sumpah Pemuda. Dan yang terjadi adalah modal berharga terwujudnya persatuan. Tekad untuk bersatu, mengesampingkan unsur kedaerahan, kesukuan, keagamaan, dan golongan. Jadi kalau tidak ada, apa yang terjadi? Yang masih berhubungan opsi A, B, C, D ini dengan paragraf yang ada di sana. Paragraf yang ada di atasnya. Jadi prediksinya adalah jika tidak terjadi Sumpah Pemuda, maka rasa kedaerahan tiap pemuda. Kita lanjutkan soal nomor 23. Ada sebuah cerita, kalian harus menentukan keteladanan tokoh ceritanya. Bacalah dengan teliti dan hati-hati. Suara kokok ayam bersahut-sahutan, tetapi ayah dan ibu Reno belum bangun. Dapur masih sepi. Reno terdiam sejenak. Dalam hati ingin sekali Reno membantu ibunya. Reno bergegas ke belakang rumah mengambil sapu. Sampai di belakang rumah, hari masih gelap. Reno mengambil keputusan untuk mencuci piring dulu. Reno bersemangat membantu pekerjaan ibunya. Tanpa sengaja, piring yang dia cuci terjatuh.
Ayah dan ibu Reno terbangun mendengar suara tersebut. Mereka bergegas menuju dapur. "Ada apa, Reno?" tanya ibu. "Maafkan Reno, Bu. Saya tidak sengaja menjatuhkan piring ini." "Tadi Reno ingin membantu ibu," jawab Reno. "Ya sudah, Nak, tidak apa-apa." "Terima kasih kamu mau membantu ibu. Lain kali lebih hati-hati ya," kata ibu. Pertanyaannya, keteladanan yang ditunjukkan tokoh Reno. Kita analisis satu persatu dari A. Rajin bangun pagi dan menyapu halaman rumah. Apakah benar dalam teks tersebut menggambarkan Reno rajin bangun pagi dan menyapu halaman rumah? B. Rajin bangun pagi dan meringankan pekerjaan ibunya. C. Mau membantu meringankan pekerjaan ibunya. Atau D. Mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Keteladanan Reno yang paling tepat berdasarkan paragraf tersebut adalah mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf. D. Dilanjutkan soal nomor 25, melengkapi kalimat atau teks dengan istilah, kata, ungkapan, atau peribahasa. Kita lihat dan perhatikan konteksnya supaya nanti tidak salah dan bisa mengira, menebak, dan menjawab dengan benar. Kalian lihat soalnya adalah tim nasional sepak bola U19 harus menelan pil pahit. Kekalahan dari Thailand memaksa tim kebanggaan kita ... lebih awal. Latihan yang telah dilakukan belum berbuah manis. Namun demikian, kita patut bangga atas capaian tersebut. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, jadi ini intinya adalah tim nasional U19 itu kalah dari Thailand. Mereka harus apakah angkat koper, angkat kaki, angkat tangan, atau angkat topi. Kalian harus perhatikan dan konteksnya ini harus pas sesuai dengan ungkapannya. Kamu juga dapat mencari satu persatu artinya. Kita cek untuk angkat koper artinya tersingkir dari suatu kompetisi atau terusir dari kediaman. Angkat kaki artinya pergi, meninggalkan tempat, melarikan diri, atau kabur. Dan yang C, angkat tangan, itu menyerah, artinya tidak akan melawan lagi, takluk. Sedangkan angkat topi adalah menaruh hormat dan kagum. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, angkat koper. Kemudian soal nomor 32, melengkapi kalimat atau teks dengan kata bentukan. Nah, ini adalah awalan, akhiran yang masih banyak yang salah. Ini harus segera kalian cermati ya. Pemerintah bertanggung jawab ... pengungsi. Pilihan jawaban A, B, C, D adalah kata bentukan yang sama semuanya, hanya kita harus memilih mana yang paling benar penulisannya. Apakah A, memulang kampungkan, B, memulang spasi kampungkan, C, mempulang kampungkan, atau D, mempulang spasi kampungkan. Kita harus cermati bahwa kalau ada suatu kata, di sini katanya adalah pulang kampung, ya, dua kata itu kemudian disambung di awal dan di akhir, diberi awalan dan akhiran, maka dia harus disambung penulisannya. Dan ketika disambung itu semuanya harus digandeng jadi satu. Pulang kampung itu kata pulang berawalan fonem KPTS ya, pulang ini. Akan dulu atau lesap. Jadi pulang itu nanti ketika mendapat imbuhan menjadi memulangkan. Kemudian kampung ada akhiran kan, jadi kampungkan. Jika ada dua kata mendapat awalan atau prefiks ini dan akhiran atau sufiks yang ini, maka dua kata tersebut digabungkan menjadi satu. Bukan mempulang kampungkan, tapi memulang kampungkan karena P-nya luruh. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 35, ini adalah soal tentang kata atau istilah yang baku.
Ini perlu dicermati karena tidak bisa kita kira-kira, tapi kita harus ketahui mana yang benar dengan melihat satu persatu di sini. Siswa kelas 6 SD Mulia akan membuat pohon cita-cita. Bu Umi meminta semua siswa menulis cita-citanya. Ani menuliskan kata astronot di kertasnya, Mira bercita-cita menjadi jenderal, Yumna bercita-cita menjadi anggota intelijen. Semua siswa tenggelam dalam euforia membuat pohon cita-cita. Kesalahan penggunaan kata baku pada paragraf tersebut adalah, jadi nanti ada kata-kata astronot, intelijen, euforia, jenderal. Kalian harus cari satu persatu di kamus mana yang betul penulisannya. Apakah A, B, C, atau D. Nah, dari ke 1, 2, 3, 4, keempat kata ini kita cek satu persatu. Kata baku astronot adalah astronaut, bukan astronot. Jadi astronot tidak baku. Kemudian intelijen itu benar, yang salah intelijen. Intelijen ya. Kata baku euforia itu benar, euforia bukan euforia. Dan kata baku jenderal adalah jenderal, bukan jenderal. Jadi jawabannya yang tepat adalah astronot, jenderal, dan intelijen. Sebenarnya di sini intelijen itu sudah betul, tapi karena yang lain jawabannya memang tidak ada yang ketiga-tiganya salah, maka yang paling tepat adalah D. Kemudian soal nomor 38 ini juga banyak sekali yang menjawab salah penggunaan huruf kapital. Ada sebuah soal Raja Salman bin Abdul Aziz menerima batik dari presiden. Kita harus perhatikan nama orang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Di sini ada raja namanya siapa? Salman bin Abdul Aziz. Maka Salman S-nya harus ditulis besar. Misalnya di sini unsur pertama nama orang ya, misalnya Amir Hamzah, Dewi Sartika, atau nama Bu Indah, Indah Amalia, itu I-nya besar, A-nya besar. Begitu juga dengan namamu. Ya, ini untuk huruf kapital nama orang. Selanjutnya, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas. Misalnya Abdul Rahman bin Zaini, bin-nya ditulis kecil, B-nya, tidak memakai huruf kapital. Siti Fatimah binti Salim juga binti, B-nya kecil. Boru, Indani Boru Sitanggang, boru itu artinya anak dari. Jadi B borunya ditulis kecil. Charles Andrian van Opusjen, ini juga van-nya ditulis kecil. Ayam jantan dari timur, ini julukan dari Patimura, itu juga darinya menggunakan huruf kecil. Maka dari itu yang tadi kita cek ke sini, Raja Salman, S-nya hurufnya kapital, bin kita tuliskan kecil. Hurufnya tidak kapital, berarti A dan B jangan dipilih. Antara C dan D. Abdul Aziz adalah nama sambungan ini ya, Salman bin Abdul Aziz nama orang, jadi harus besar. Ini dan ini betul. Nah, permasalahannya sekarang presiden hurufnya kapital atau presiden hurufnya tidak kapital. Kita cek ya, kalau nama huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan pangkat, tapi harus diikuti nama orangnya atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Misalnya, contoh nih, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru. Kenapa ini Perdana P-nya besar, kapital, M-nya juga kapital? Karena ada nama orangnya Nehru. Wakil Presiden, W-nya kapital, P-nya kapital, Adam Malik. Karena Adam Malik ini nama orang, diikuti oleh nama orang. Profesor Supomo, Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara, itu juga huruf awalnya kapital semua. Tetapi jika hanya soal seperti ini, Raja Salman bin Abdul Aziz menerima batik dari presiden, titik, maka presidennya ditulis dengan huruf kecil, tidak kapital. Jawabannya adalah D. Ya, sekian, terima kasih pembahasan soal-soal yang dianggap sulit dari tryout USDA Kabupaten 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sampai berjumpa lagi di
pembahasan tryout matematika dan IPA. Assalamualaikum.